Film diawali dengan memperlihatkan kisah Nobita yang sedang dimarahi oleh Pak Guru. Lagi dan lagi. Nobita selalu mendapatkan nilai nol saat ujian. Alhasil Pak Guru pun mengambil badai pada Nobita. Sementara itu dari lapangan, Giant dan Suneo sudah menunggu kedatangan Nobita untuk bermain baseball. Hanya saja Nobita masih bertahan oleh omelan Pak Guru. Dan setelah itu, Nobita pun segera bermain di lapangan bersama dengan teman-temannya. Soalnya Nobita selalu kalah bermain baseball, yang membuat Giant dan Suneo pun kecewa padanya. Setibanya di rumah, Nobita pun kembali mendapatkan masalah, yaitu oleh sang ibu yang auto ngamuk melihat kamar Nobita yang berantakan. Lantas ibu pun meminta Nobita untuk segera merapikan kamarnya. Dan penerataan Nobita pun sudah lengkap. Sudah berhari-hari yang dilalui selalu berakhir dengan suram. Sembari menangis, Nobita pun membereskan tumpukan buku yang berada di kamarnya. Namun bukannya rapi, tumpukan buku malah semakin berserakan. Alhasil Nobita pun menangis histeris memanggil Doraemon. Sedangkan Doraemon yang lebih asik nonton TV sambil menikmati dorayaki, dan segera saja Nobita pun memeluk Doraemon sembari menangis. Tak sengaja acara televisi berpindah channel. Cilik penyihir Mami. Sehingga menampilkan aksi pahlawan Mami si pengguna sihir. Melihat acara TV tersebut membuat Nobita memiliki ide. Nobita ingin belajar sihir agar bisa mengerjakan sesuatu dengan instan. Namun bagi Doraemon sihir itu tak ada sama sekali. Dengan menggunakan alat canggihnya, Doraemon pun membantu Nobita membersihkan kamar. Akan tetapi Nobita tetap meyakini bahwasannya sihir itu memang ada. Mendadak terjadi getaran di atas loteng kamar Nobita. Dan mereka pun sempat mengira terjadi gempa bumi. Namun ternyata sebuah patung yang menyerupai Doraemon mendarat di kamar Nobita. Hasil kamar genteng kamar Nobita runtuh. Diakibatkan si patung. Karena keributan di atas membuat ibu pun penasaran. Ibu mencoba memeriksa kamar Nobita. Sementara keduanya sibuk mencari alat canggih untuk membersihkan kekacauan yang terjadi. Setibanya di kamar, ibu melihat kamar Nobita sangat rapi dan bersih. Kamarmu sudah rapi ya? Dan tak lama, Shizuka pun datang ke rumah Nobita. Shizuka memberitahukan kalau Giant dan Suneo sedang mempermainkan patung Nobita di taman. Segera saja ketiganya pun memeriksa Giant dan Suneo, dan benar saja patung Nobita memang berada di sana. Lalu Doraemon dan Nobita pun membawa kedua patung menuju tempat sampah. Sebab mereka tak mungkin membawa kedua patung itu pulang ke rumah. Nobita curiga saat melihat kemunculan patung-patung itu. Hanya saja Doraemon masih meyakini kalau sihir hanya tahayul belaka. Mendadak hujan turun sangat deras. Sehingga Doraemon dan Nobita memilih segera kembali ke rumah. Malam harinya Nobita mendengarkan suara aneh di dapur. Lalu Nobita dan Doraemon pun segera memeriksa, dan sungguh di luar dugaan. Kedua patung itu masuk ke dalam rumah dengan sendirinya. Siapa tuh? Ada siapa di situ? Sontak saja Nobita dan Doraemon pun auto menjerit histeris. Dan suara keributan itu pun membuat ayah dan ibu bergegas naik ke atas. Ibu pun bertanya, kenapa mereka berisik? Lalu ibu menyuruh mereka untuk segera tidur. Itu dikarenakan kekacauan yang dibuat oleh mereka hari sudah larut. Doraemon meletakkan kedua patung di kantong ajaibnya. Kesini saja. Gayanya kok beda dengan... Setelah itu Nobita dan Doraemon pun tidur. Hanya saja perut Doraemon sangat sakit, sehingga membuatnya memilih pergi ke abad 22. Di perjalanan Doraemon mengira sakit perutnya dikarenakan kebanyakan makan dorayaki. Setibanya di lab abad 22, Doraemon bertemu Dorami dan Nobita masa depan. Hanya saja Doraemon merasa kalau perutnya baik-baik saja. Setelah tiba di sana, kemudian Dorami dan Nobita memaksa Doraemon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun Doraemon menolaknya dan mencari jalan untuk kembali ke tempat asalnya. Ketika mendapatkan celah, Doraemon pun langsung kembali ke kamar Nobita.
Hayalan? Sementara Nobita memiliki ide untuk membuat negeri sihir impiannya. Lantas sekembarinya Doraemon, Nobita pun meminta dibuatkan bilik telepon sihir. Ide tersebut pun langsung dikabulkan Doraemon, si pemilik kantong sakti. Selesai mendapatkan bilik telepon, Nobita langsung mengungkapkan keinginannya berada di negeri sihir. Soalnya setelah melakukan hal itu, tak ada satupun sihir yang berhasil digunakan Nobita. Alhasil baik Nobita maupun Doraemon pun pasrah. Ide mereka tak berhasil sama sekali. Padahal dari kejauhan si Raja Iblis telah memantau aktivitas Doraemon CS melalui bola kristal. Lalu Medusa diutus Raja Iblis untuk mengecek kekuatan Nobita CS yang ada di bumi. Setelah itu, Medusa pun pergi menjalankan perintah Raja Iblis. Esok harinya saat pagi menjelang, Doraemon syok melihat dunia mereka berubah menjadi dunia sihir. Orang-orang pada terbang ke sana kemari menjalankan aktivitasnya. Dan mengetahui hal itu membuat Nobita sangat senang. Lantas Nobita pun segera sarapan agar bisa pergi ke sekolah. Ibu menggunakan sihir membuatkan Nobita dan Doraemon sarapan. Hal tak terduga terjadi begitu saja. Dalam hidup Nobita, naasnya kesiaran Nobita tak kunjung hilang meski di dunia sihir. Sebab ketika di sekolah, hanya Nobita seorang yang tak bisa menggunakan sihir. Alhasil Pak Guru pun kesal dan memarahi Nobita. Lalu Sunio pun bertingkah jahil dengan menyihir Nobita. Dan lengkap sudah penderitaan Nobita menjalani kehidupan sihir. Di sekolahnya di saat teman-teman bisa menggunakan sapu terbang, Nobita malah tak bisa memakai sihir. Setibanya di rumah, Nobita pun mengeluh pada Doraemon. Dan tak lama, Giant dan Sunio pun mengajak Nobita dan Doraemon untuk pergi berkemah. Namun tujuan sebenarnya kedua bocah itu hanya untuk pamer pada Nobita. Sebab mereka mendapatkan sapu terbang baru yang sangat keren. Sayangnya Nobita malah tidak bisa mencobanya, karena tak bisa sihir. Setelah kedua bocah pergi, Doraemon pun memutuskan untuk balik ke dunia biasa yang normal. Namun Nobita menolak dengan tegas. Dan Nobita pun mengatakan akan mempelajari sihir. Alhasil, sebagai sahabat baik, Doraemon pun mendukung keputusan Nobita. Lalu Nobita dan Doraemon pun berlatih sihir dibantu oleh Shizuka. Awalnya Nobita selalu gagal, sebab tak memiliki potensi sihir sama sekali. Lantas Shizuka pun memasukkan dan juga memberi saran agar Nobita bisa menggunakan sihir. Meski tindakan Nobita membuat Shizuka sangat kesal. Tak lama meteor hitam pun melintas di udara. Sepertinya bintang komet tua. Hilang ya? Coba kita Buat lihat. ketiga bocah penasaran. Dan tiba-tiba, meteor itu menghilang dan membuat ketiganya bergegas pergi. Shizuka membonceng Nobita menggunakan sapu terbang, sementara Doraemon menggunakan baring-baring bambu agar bisa terbang. Sedangkan Sunio dan Giant telah tiba di hutan. Mereka melihat setengah populasi pohon di hutan berubah menjadi debu. Mendadak kera kecil menyerang Giant dan Sunio menggunakan sihir, sehingga sapu terbang keduanya hangus terbakar menjadi debu. Sayangnya mereka, yaitu Nobita CS pun berusaha untuk menyelamatkan kedua bocah. Dan sayangnya lagi, mereka tak bisa menggapai keberadaan Sunio dan Giant. Kemudian Miyoko pun menggunakan permandani terbang membantu Giant dan Sunio. Hanya saja keadaan tak stabil, karena permandani bertabrakan dengan Nobita CS. Lalu mereka pun jatuh ke tanah karena tabrakan, dan setelah itu, Miyoko pun mengajak Nobita CS untuk pergi meninggalkan hutan. Mendadak gempa terjadi lagi, membuat para bocah ketakutan. Tunggu, Doraemon. Kita berpisah di sini saja. Hutan ini pepohonannya sudah kering. Miyoko merasakan kekuatan sihir yang amat kuat dan membawa para bocah pergi meninggalkan hutan. Sementara dari atas pohon, si kera dan Medusa mengamati perkembangan para bocah. Selanjutnya Miyoko pun mengajak Nobita CS untuk mengunjungi kastilnya. Ini siluman untuk mengintai. Miyoko menjelaskan pada mereka bahwa gempa yang terjadi belakangan ini dikarenakan efek planet sihir. Siluman kami akan mengobati luka-luka. Kemudian mereka pun masuk ke dalam kastil dan disambut baik oleh penyihir Mangetsu. Si penyihir adalah ayah Miyoko yang merupakan ahli sihir.
Mengetahui hal itu, membuat Nobita CS sangat kagum bisa bertemu langsung dengan penyihir Mangetsu. Setelah itu penyihir Mangetsu mengobati luka para tamunya, lalu mereka menikmati hidangan makan malam. Sembari mendengarkan kisah Mangetsu. Ini. Menurut penyihir Mangetsu, planet sihir memudahkan sihir iblis setan, sehingga menimbulkan kekacauan. Mangetsu sangat murka mengetahui orang-orang menggunakan iblis sihir untuk kepentingan pribadi. Menurut Mangetsu, bumi akan berada dalam bahaya jika penduduk planet sihir menguasai dunia. Kemudian Nobita pun bertanya mengenai ibu Miyoko. Lalu Mangetsu menceritakan pengorbanan istrinya saat menyelamatkan Miyoko. Itu semua Kala itu bohong. Miyoko sakit parah hingga tak terselamatkan lagi. Lantas sang ibu pun melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Untuk menghidupkan kembali Miyoko sebagai gantinya, nyawa sang ibu pun direnggut. Lalu Doraemon juga bertanya pada Mangetsu, bagaimana cara menyelamatkan bumi dari planet sihir. Lantas Mangetsu mengatakan mereka bisa mencegahnya dengan membaca peta dari masa lampau. Sayangnya bahasa Latin yang berada di peta tak bisa dibaca oleh Mangetsu. Cara menumpas kekuatan roh jahat. Cara memberang. Sontak saja Doraemon dan Nobita pun terpikirkan makanan pembaca bahasa Latin melalui kantong ajaib. Sayangnya bahasa Latin yang ada di peta tak bisa dibaca oleh Mangetsu. Sontak saja Doraemon dan Nobita pun terpikirkan untuk membaca bahasa Latin melalui kantong ajaib Doraemon. Dia pun mampu membuat Mangetsu membaca tulisan Latin. Setelah itu, CS pun kembali ke rumah masing-masing. Takashio melihat ibu sedang membereskan kamar. Sebab bilik telepon yang berada di kamar pun menghilang. Lalu ibu pun mengatakan telah membuang bilik telepon tersebut ke pembuangan Lagi Nobita, Kan sudah aku kuasai, jadi tidak hilang gimana dong. kotak khayal yang ada di sini tadi? sampah. Alhasil Doraemon dan Nobita pun bergegas mencari bilik tersebut. Dan sialnya bilik telepon itu malah rusak dan tak bisa dipergunakan lagi. Sementara itu Mangetsu telah mengetahui buku mantra sihir yang telah disembunyikan. Dan segera memberitahukan hal itu pada Miyoko. Mendadak terdapat kekuatan sihir yang kuat berada di sekitar kastil. Lantas Miyoko dan Mangetsu memeriksa daerah sekitar kastil. Sementara Doraemon dan Nobita masih bertengkar karena insiden rusaknya bilik telepon, tiba-tiba gempa melanda tempat mereka, membuat ibu dan kawan-kawan bersembunyi di bawah meja. Sedangkan ayah tahu sumber gempa yang melanda. Alhasil Nobita dan Doraemon mengetahui kalau lokasi tersebut berada di kastil tempat Miyoko tinggal. Segera saja keduanya pergi memeriksa keadaan Miyoko. Hanya saja Nobita tak bisa terbang karena belum menguasai sihir. Lalu Doraemon pun memberikan baling-baling bambu pada Nobita. Dan akhirnya kedua besti pun kembali berbaikan lagi. Dan mereka berjanji akan kembali ke bumi dalam keadaan selamat. Setibanya di kastil, mereka melihat bangunan kastil menghilang tanpa jejak. Dan mendadak nongol setan dan seekor naga menyerang Nobita dan Doraemon. Tak tinggal diam, Miyoko pun mencoba menyelamatkan kedua temannya menggunakan sihir. Doraemon pun menggunakan sihir pembalik penyerang setan dan naga. Hingga pula si kera yang kabur dari lokasi. Karena keadaan tak menguntungkan pihak iblis, selanjutnya Miyoko menjelaskan pada Doraemon dan Nobita kalau Mangetsu diculik oleh pasukan setan. Maka dari itu mereka harus menemukan mantra sihir untuk menyegel Raja Iblis dan menyelamatkan bumi. Miyoko kemudian mengajak Nobita dan Doraemon untuk pergi ke planet sihir. Memulai aksi mereka, Miyoko juga ingin menyelamatkan ayahnya dari para iblis. Namun Nobita dan Doraemon menolaknya, sebab mereka takut memasuki planet sihir. Lantas Miyoko tak memaksa keduanya dan memilih pergi sendirian. Esok harinya Nobita pun menceritakan pada para bocah bahwa Miyoko pergi ke planet sihir demi menyelamatkan ayahnya. Deyan CS sangat mengkhawatirkan keadaan Miyoko, dan ketika di jalan pulang, Nobita dan para besti pun merasakan kencangnya angin topan melanda bumi. Hal itu diselamatkan efek planet sihir yang hendak memasuki bumi. Sesampainya di rumah, Nobita mendapatkan surat dari tukang pos dan tiba-tiba saja tikus kecil masuk ke dalam kamar Nobita. Dekat. Segera
Segera Doraemon mengusir si tikus, sebab dia sangat ketakutan. Lalu Nobita pun membaca isi surat yang dikirimkan Miyoko padanya. Alhasil Nobita mengajak Doraemon pergi untuk menyusul Miyoko. Giant, Shunyo, dan Shizuka juga turut andil untuk menemani Nobita. Mereka pun menggunakan pintu kemana saja. Doraemon CS pun berhasil mendarat di permadani Miyoko. Terdapat banyak pasukan iblis menyerang Doraemon CS. Lantas Nobita and the gang masuk ke dalam gua. Karena terhempas di dalam gua itu, Nobita dan kawan-kawan berhasil menemukan buku mantra sihir. Dan tak sengaja Nobita memencet tombol dan berhasil membuka kotak tersebut. Setelah itu mereka pun berhasil menyusul Doraemon dan Miyoko. Mendadak para iblis pergi dari lokasi dan menghilang begitu saja. Lalu Giant pun menunjukkan mantra sihir pada Doraemon. Entah mengapa Miyoko merebut mantra sihir itu dari tangan Giant. Ternyata Medusa telah menyamar menjadi Miyoko untuk memperdaya mereka. Dan sontak saja Nobita CS pun kaget dibuat oleh Medusa. Lalu Doraemon pun mengajak teman-temannya kembali ke kamar Nobita. Mereka sedih karena telah ditipu oleh Medusa. Dan kemudian Giant pun memberitahukan mereka masih memiliki bagian dari mantra sihir. Di dalam kotak terdapat 2 gulungan mantra sihir. Tetapi tetap saja Nobita sedih karena mereka tak bisa menyelamatkan Miyoko. Dari luar jendela terdapat tikus kecil yang mencoba masuk ke kamar Nobita. Dan sontak saja Doraemon sangat takut mengetahui tikus berada di sana. Mendadak cahaya rembulan berupa si tikus menjadi sosok Miyoko. Ternyata Miyoko telah disihir menjadi seekor tikus. Jika cahaya bulan redup, maka Miyoko akan kembali ke wujud tikusnya. Hasil Doraemon pun pingsan karena ketakutan. Lalu Giant CS pun berusaha menyihir Miyoko menjadi sosok kucing yang imut agar Doraemon tak takut lagi. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju planet sihir. Dan Miyoko sangat senang Nobita CS mau membantu dirinya menyelamatkan sang ayah. Saat di jalan Doraemon mengeluarkan alat canggihnya agar sinar bulan terus mengitari tubuh Miyoko. Kemudian Miyoko pun mengajak Doraemon CS masuk ke dalam permadani untuk beristirahat. Butuh waktu yang lama agar bisa tiba di planet sihir. Dan Shizuka pun sangat kagum dengan kecanggihan yang berada dalam permadani milik Miyoko. Sementara itu Raja Iblis murka pada Medusa. Sebab pihak Nobita CS berhasil mendapatkan sebagian gulungan mantra sihir. Lalu Raja Iblis pun meminta Medusa mengambil gulungan yang satunya lagi. Dan Raja Iblis memberitahukan pada setan kalau dia akan menguasai bumi saat bulan purnama tiba. Di sisi lain, Shizuka saling ngobrol bareng mengenai rambut panjang. Hal itu mengingatkan Miyoko pada ibunya. Lantas Miyoko sedih karena merindukan sang ibu. Tak lama Nobita pun datang menghampiri dan mengajak Miyoko untuk makan bersama. Nobita mencoba menghibur Miyoko dengan mengatakan mereka pasti akan menyelamatkan penyihir Bangetsu. Alhasil, mood Miyoko kembali ceria karena dukungan dari Nobita. Selang beberapa lama, mereka pun tiba di depan planet sihir. Dan Miyoko pun mengatakan mereka harus melewati atmosfer hitam selama 10 detik. Seperti di gambar yang dihitamkan ini, hanya ada satu tempat Agar tiba di dalam planet. Jika gagal, maka mereka akan hangus terbakar oleh api. Lantas permadani pun melaju dengan sangat kencang, melewati atmosfer hitam. Dan tak terasa, Nobita CS pun mampu melewati atmosfer, meski dalam keadaan tak baik. Begitu sampai di planet sihir, Nobita CS pun melihat pasukan iblis sedang berpatroli. Lantas mereka bersembunyi di balik batu-batu. Cuaca yang dingin membuat Nobita and the gang sangat tersiksa. Permadaninya sudah terbakar. Mereka sudah melarikan diri selagi masih di angkasa. Untuk sementara kita Dan hasil Doraemon pun memiliki ide mengeluarkan alat canggih dari kantong ajaibnya dengan krim penghangat tubuh. Nobita CS tak takut lagi dengan cuaca dingin yang mencekam. Dengan penuh perjuangan, Nobita dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil masuk ke kastil iblis. Mereka dipersenjatai anak panah perak untuk membunuh Raja Iblis dengan menembakkan panah ke jantungnya. Dan cahaya obor bulan, sialnya panah itu tidak berfungsi pada Raja Iblis
dan mereka pun diusir. Hanya Nobita dan Doraemon yang berhasil melarikan diri dari para iblis. Sementara Giant CS berhasil ditangkap dan dikunci di dalam kastil. Semua. Kenapa naskah wasiat itu tidak berfungsi? Setelah itu Nobita pun lari meninggalkan kastil, dibantu Miyoko. Miyoko pun meminta Nobita segera pergi kembali ke bumi untuk melindunginya dari Raja Iblis. Mau tak mau Nobita memilih pergi. Lantas Nobita berjanji akan segera kembali menyelamatkan Miyoko dan para besti lainnya. Meskipun keputusan itu sangat berat, Nobita harus bisa menghadapinya. Kemudian Nobita dan Doraemon bertemu kembali keduanya. Menyadari bahwa teman-teman mereka telah dikurung oleh Raja Iblis, mendadak Doraemon mendapatkan ide. Doraemon menyadari bahwa mereka dapat membatalkan segalanya dengan kembali ke masa lalu. Hal itu dilakukan untuk menghentikan Nobita di masa lalu. Saat membuka permohonan mengubah dunia nyata menjadi dunia magis, cihannya mereka malah dihadap oleh si jahat Medusa yang mengikuti keduanya secara diam-diam melalui kontinum ruang waktu. Di lain sisi, Beng Shizuka sangat mengkhawatirkan keadaan Doraemon dan Nobita. Dengan bahagia pasukan setan menggambarkan bahwa Doraemon dan Nobita telah diubah oleh Medusa menjadi patung batu. Pasukan iblis mengatakan kalau mereka besok akan menyerang bumi, dan sebagai bentuk perayaan, maka geng Giant akan disantap oleh para iblis sebagai makanan pembuka. Tampak Shizuka dan The Gang mulai risau, karena planet sihir sudah mendekati bumi. Sementara itu, Dorami, saudara perempuan Doraemon, telah menemukan patung Doraemon dan Nobita di masa depan. Dorami pun mengubah tubuh keduanya seperti bentuk semula. Doraemon dan Nobita berencana menggunakan bilik telepon milik Dorami untuk kembali ke dunia nyata. Lantas Dorami pun langsung mengeluarkan alat canggih miliknya melalui kantong ajaib. Dan segera saja Doraemon dan Nobita pun melakukan aksi mereka menyelamatkan para besti yang sedang dikurung. Akan tetapi Nobita yang menyadari bahwa dunia masih dalam keadaan terancam, meskipun mereka kembali berhasil normal, dia pun memutuskan untuk tinggal dan menyelesaikan pertempuran dengan Raja Iblis. Melihat semangat Nobita membuat jiwa heroik Doraemon pun terpanggil. Lalu kedua besti serta Dorami segera menuju ke planet sihir. Sedangkan keadaan Miyoko CS masih dalam keadaan genting. Pasukan iblis ingin menyantap daging mereka. Mendadak terjadi keanehan yang disebabkan oleh Doraemon. Lantas para prajurit pun berkumpul untuk memberikan perlawanan. Tak lama, keduanya tiba di planet sihir untuk menyelamatkan Giant and the Gang, termasuk Miyoko dan penyihir. Mangetsu, kemudian Nobita dan Doraemon masuk ke dalam kurungan, membebaskan para besti. Dan setelah itu, Miyoko pun mengajak teman-temannya menaiki permanandi menuju bulan mereka. Sedang mendiskusikan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Nobita CS kemudian menuju ke bulan di mana mereka percaya Medusa akan mencoba untuk menghancurkan kekuatan penjaga bulan. Si Raja Iblis tampak sangat murka atas tindakan geng Doraemon. Lantas Raja Iblis memerintahkan untuk membawa seluruh pasukannya agar bisa menyerang bumi. Sekaligus, sesampainya di bulan, geng Doraemon gagal menghentikan Medusa untuk menghancurkan kekuatan bulan yang melindungi bumi. Sebab aluran energi keluar begitu kuat, sehingga menghancurkan bentuk iblis Medusa. Alhasil kejadian itu pun memperjelas bahwa Medusa merupakan ibu Miyoko. Mengetahui fakta sebenarnya membuat Miyoko dan sang ayah menangis. Lalu ibu menjelaskan ini diakibatkan melakukan perjanjian dengan Raja Iblis. Maka jiwanya diambil paksa. Kemudian ibu dijadikan pelayan Raja Iblis dan harus mematuhi seluruh perintahnya. Jiwa sang ibu telah diambil ketika dia berurusan dengan Raja Iblis. Jadi dia tak bisa bertahan lama dalam bentuk manusia. Ibu juga mengungkapkan bahwa ada bulan merah di planet sihir. Bulan merah itu merupakan hati Raja Iblis. Ibu menjelaskan mengapa panah perak tidak membunuh Raja Iblis, dan setelah berbicara yang lebar, ibu pun akhirnya menghilang. Sementara itu Miyoko dan Tuan Mangetsu sangat berduka atas pengorbanan sang ibu. Geng Doraemon dari atas karpet pun terbang dengan kencang berlomba ke planet sihir.
Tujuan mereka mendekati planet tentunya untuk menghancurkan hati Raja Iblis. Meskipun sangat sulit dilakukan, di awal perjalanan dikarenakan pasukan iblis terlalu banyak hingga membuat Nobita CS pun dikepung. Bak seorang hero, Doraemon tiba-tiba muncul dengan ide cemerlangnya. Doraemon pun menggunakan pintu kemana saja untuk mendekati hati Raja Iblis. Sedangkan Nobita bertugas menembakkan panah yang telah diperbesar oleh cahaya obor agar memperluas tembakan. Lantas dengan segala upaya, Nobita CS pun mampu menghancurkan jantung si Raja Iblis. Tak hanya itu saja, seluruh planet sihir juga ikut musnah. Karena serangan Nobita CS yang mematikan, Miyoko pun menangis terharu di pelukan sang ayah. Karena mereka berhasil mengalahkan Raja Iblis. Setelah itu, geng Nobita pun kembali memperbaiki kastil Miyoko yang telah dihancurkan oleh pasukan iblis. Mereka sangat bahagia dan terlihat amat kompak. Selanjutnya, di dunia nyata, Miyoko dan Tuan Mangetsu serta seluruh pusat ruang angkasa pun lega. Melihat lubang hitam menghilang sebelum mencapai bumi, kemudian Nobita pun menata kembali dunia nyata. Karena dia sempat melupakan segala sesuatu dikarenakan keinginannya berada di dunia sihir. Lantas Nobita lagi dan lagi mencoba membaca mantra sihir. Siapa sangka hal mengejutkan terjadi. Hasil yang sama seperti saat dia mencoba mengucapkan mantra di dunia sihir. Nobita pikir itu terjadi karena bantuan angin, sebab Roxy juga tiba-tiba melayang dan akhirnya petualangan Nobita di negeri sihir pun berakhir dengan bahagia. Terima kasih